Kamu tega, Om. Om Hari, kamu tega. Di saat Om Prajogo ini memberikan cuan kepada banyak orang, kenapa Om Hari malahan memberikan minus kepada saya? Minus sampai 21%. Kenapa? Kapan saya cuannya? Kapan saya bisa foto di samping Ferrari? Kapan? Kalau kejadiannya minus, 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 dan minus terus. Seenggaknya seperti itulah apabila kita membeli suatu saham tanpa ada planning. Ya, perlu diingat bahwa planning yang paling awal kita tentukan ketika membeli suatu saham itu bukan cuannya mau seberapa banyak, melainkan apabila waktu kita beli saham dan saham itu main perosotan, disitulah kita akan merasakan yang namanya kejepit nikmat. Nah, kenapa saham MNCN saya bisa minus sampai sedalam ini? Karena yang makin dalam makin nikmat. Nah, di video kali ini saya akan beberkan kenapa alasan saya membeli, terus apa yang akan saya lakukan kalau sudah minus dalam ini. Karena pilihannya cuma ada dua. Kalau nggak cut loss, ya averaging down. Nggak mungkin kita menyulap menjadi plus. Nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin. Oke, jadi kita langsung saja. Ini saham MNCN yang bikin saya minus sampai 21%. Nah, ketika video ini dibikin, sahamnya udah takut duluan tuh. Lihat tuh, dia udah plus 2,16%, plus 8 poin. MNCN, semoga ini merupakan awal mula dia bangkit kembali. Nah, kenapa ya saya beli MNCN? Kalau katakan lihat key statsnya ya, saham ini kan sebenarnya prospek banget ya. Benar nggak teman-teman? Lihat tuh, PE rasionya tuh hanya 4 lebih tuh ya. Hanya 5 deh ini. Kita hitung-hitungannya 5 ya. 4 lebih aja loh teman-teman. Kemudian tuh book value-nya 0,29. Mumer banget. Harga wajarnya di berapa? Tuh lihat tuh. Harga wajarnya di 1323 tuh kan. Wah, jadi kemungkinan untuk profitnya itu besar, gede banget kan. Ini sahamnya katanya saham murah ya. Mercy harga sepeda roda 3 ya. Tapi nggak tahu sepedanya Brompton atau bukan kan. Kita juga nggak tahu ya masalahnya. Nah, untuk net income-nya memang ya tanpa saya sadari dia mengalami penurunan yang cukup drastis teman-teman di tahun 2023 ini. Ini mungkin merupakan kesalahan saya yang tidak meneliti atau melihat, meriset lebih dalam mengenai net income-nya yang cuman saya lihat cuman pernya wah rendah banget, kemudian PBV-nya juga udah murah banget ya, langsung saya sikat saja. Sebenarnya kan mungkin kata teman-teman saham yang bagus itu selalu mencatatkan pertumbuhan ya, kenaikan net income ya seperti itu teman-teman ya. Dan ini juga lebih buruk ketimbang 2 tahun lalu maupun 2022 maupun 2021. Begitu juga dengan pendapatan atau revenue-nya yang mengalami penurunan sekarang 1,6 ya teman-teman ya. Nah, dari situlah saya menangkap oh ini sepertinya ada kesalahan saya tidak melihat net income dan pendapatannya. Mengenai soal dividen, dividen yieldnya juga tipis-tipis, rimpit hanya 1%-an saja ya teman-teman ya. Lantas kenapa sih saya suka saham ini ya? Pertama mungkin karena PBV-nya yang udah rendah banget ya. Harapannya ingin dapat bajai harga Mercy harga bajai seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Lok Keng Hong. Lanjut ke analisisnya juga lihat tuh nggak ada yang suruh sell, semua suruh buy dengan target harganya gila 900. Kalau target harganya sampai 900 seneng banget saya ya. Bakso sama gerobak-gerobak beserta abang-abangnya bisa saya beli, mungkin ya teman-teman ya. Kemudian dilihat dari finansial tadi kita udah langsung ke key statsnya dan mungkin sekarang kita akan lebih mendalam soal chart bitnya karena saya lebih senang kalau kita ngomongin teknikal ya teman-teman ya. Dan teman-teman boleh komentar ya mengenai fundamental si MNCN ini, apakah ada yang salah atau keliru yang saya lakukan sehingga seperti ini kejadiannya. Dan saya juga akan sharing ya kenapa ya teman-teman ya. Pertama saya lihat nih saham MNCN kan turunnya sudah dalam banget ya. Kan metode saya itu membeli saham yang harganya lagi murah-murah, lagi turun-turunnya ya, bukan lagi naik-naiknya. Nanti kejepit sakit. Kalau turun-turunnya itu kan kejepitnya nikmat. Jadi harapannya cuma naik saja teman-teman ya. Tuh lihat ini ya downtrend channelnya. Mungkin kesalahan saya adalah ketika saya tidak membelinya ketika ada kenaikan terlebih dahulu ya. Kejadian ini bermula dari saya lihat toh ini sahamnya sudah mulai naik dan mengalami penurunan. Dikiranya ini sudah tidak ada tekanan jual yang tidak begitu hebat lagi. Terbukti dari dua candle ini cuma mampu turun hanya sekitar di sini. Dan di sini saya lihat nih teman-teman ya, di tanggal ini loh.
di tanggal 5 Oktober 2023 ini, MNC ini sempat mengalami kenaikan tuh. Ini di pantulan sini kan. Dia mantul. Habis itu jalan tipis-tipis. Nah, saya udah antri dulu nih. Saya kira ini supportnya teman-teman ya. Di harga 470. Saya kira supportnya. Saya antri. Dan di 1 November saya beli nih saham ya. Nggak butuh waktu lama, ketika orderan saya dapat, dia langsung seloncoran naik perosotan. Seolah-olah ada detektor ya yang mengatakan, wah Hyung udah masuk saatnya buang barang habis-habisan. Nah, begitulah yang terjadi, longsor kemudian selama mungkin kurang lebih 1 minggu hingga 2 minggu ini. Dan pada hari ini ditutup plus teman-teman ya, ditutup plus ya. Jadi alasan saya beli teman-teman udah catat ya. Fundamentalnya yang menurut Hyung itu murah, sahamnya murah. Tapi kenapa teknikalnya waktu masuk itu downtrend ya. Harapannya supaya kejepitnya nikmat seperti itu ya. Kemudian ada pantulan support yang rupanya tidak diapresiasi oleh hari-hari berikutnya, malahan longsor, supportnya break dan tumbang. Hari ini mengalami kenaikan dengan volume yang cukup wah, dan candlenya ini ada perlawanan. Harapannya teman-teman, ini merupakan awal mula dari pergerakan naiknya. Dengan catatan teman-teman, dengan catatan terlebih dahulu patut kita pelajari bersama ya teman-teman ya, bahwa penurunannya ini harapannya dia membentuk higher high baru. Jadi di sini ya teman-teman ya. Seenggaknya dia naik sampai di sini loh teman-teman ya. Breakkan dulu. Kalau turunnya bebas lah, mungkin dia hanya koreksi sampai di sini saja ya. Mungkin koreksi lemah baru lanjut kenaikan lagi. Harapannya begini teman-teman, harapannya begini ya. Harapannya begini, dia langsung break dari downtrend channelnya. Ini harapan saya ya. Tapi biasanya itu saham nggak berjalan sesuai harapan kita. Benar nggak? Sering kan kejadian seperti ini. Lantas kalau kejadiannya seperti ini bagaimana? Disitulah karena saya udah kayaknya agak ngeri soal cut loss terus, saya memilih untuk averaging down. Averaging downnya juga enggak turun 1% 2% langsung averaging down, karena saya bukan sultan yang punya banyak cash yang untuk bisa ditombok terus seperti itu teman-teman. Jadi saya perkirakan di sini agak dalam teman-teman ya. Kalau misalnya di price rank kan teman-teman, itu kurang lebih dari 470 modal saya teman-teman. Ini ada turun sekitaran 40-an persen. Jadi jangan kaget kalau teman-teman masih melihat konten MNCN saya minus sampai 40-an persen. Kenapa saya tulisnya di sini? Teman-teman bisa lihat, ini udah agak jauh ya. Ini di sini penurunannya sudah nggak ada support lainnya lagi teman-teman. Ini saya udah scroll agak dalam ya. Saya tarik ya agak ke belakang ya. Kita lihat flashback ke belakang lagi ya. Semua supportnya sudah dijebol ya. Di sini teman-teman lihat bersama. Biar lebih mudah saya ke weekly kan saja ya chartnya teman-teman ya, biar lebih enak dilihat. Nah teman-teman lihat, ini udah nggak ada support lagi nih teman-teman. Supportnya dan resistnya ada di sini ya. Ini sebenarnya 470 merupakan angka cantik menurut saya. Teman-teman lihat ada di sini, ada sekitar ada resist yang become support di sini. Dan berikutnya saya di sini teman-teman. Teman-teman lihat ya, ini agak kecil sedikit ya. Harapan saya teman-teman kalau nggak nampak, lihat agak deket kayak gini teman-teman, biar nampak ya. Di sini tuh teman-teman, di sini ada resist become support ya teman-teman. Di sini ada supportnya. Ini alasan kenapa saya udah kasih titik-titik duluan di harga 270. Sehingga apabila ini saham turun lagi ya teman-teman ya, sampai titik averaging down saya yaitu di 270, maka saya akan melakukan pembelian atau averaging down lagi. Apabila harga ini masih mengalami penurunan dan nggak naik, apa yang harus saya lakukan? Saya tunggu lagi teman-teman, karena di sini masih ada support. Teman-teman ada lihat nggak? Titiknya kecil banget teman-teman. Ini kejadian di 2009 ya. Ini di harganya sekitaran 168 supportnya. Turun lagi bagaimana? Turun lagi itu ada di kisaran ini harga teman-teman. Paling bawah 104. Jika turun lagi bagaimana? Turun lagi saya pasrah teman-teman ya. Karena planning saya hanya 4 kali averaging, karena saya sudah melihat harganya sampai turun kemana. Ini paling bawahnya itu di 104. Udah nggak pernah ada sejarah lagi dia turun di bawah ini. Kalau sudah turun di bawah ini sudah saya angkat tangan ya. 50 mau tidur saya pun nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi inilah planning saya. 4 kali averaging dengan harga. Pertama beli di 470. Kedua kali beli saya rentan ya teman-teman ya. Bukan berarti di 270 saya beli. Tapi kalau mendekati harga-harga segitu kemudian ada pantulan-pantulan teman-teman, maka saya akan melihat untuk masuk. Apabila masih tidak sesuai skenario lagi, maka akan ada di harga sekitaran, di sini ya, kita lihat bersama ya, apakah nanti ada pantulan di sekitar 168, ya 168, 170, dan harga terakhirnya itu ya, the last boss, itu 104. 4 kali averaging down yang,
Beli pembelian pertama, averaging down pertama, averaging down kedua, averaging down ketiga. Jadi pembelian pertama sampai keempat, saya akan membelikan 4 tahap. Saya akan melakukan pembelian 4 kali dalam saham MNCN ini. Inilah planning saya sampai dia turun harga paling terendahnya. Cuannya di mana? Cuannya mah kalau soal cuan gampang, terserah mau cuan di mana. Cuan di sini paling tinggi 3.500 juga boleh, kenapa enggak? Ya kan? Berani menahan minusnya dalam, otomatis juga harus berani menahan floating profitnya yang lebih tinggi. Nah, teman-teman, jadi bagaimana hasil analisa saham MNCN saya yang sudah minus 21% ini? Apakah teman-teman juga punya saham grupnya si Haritanu? Coba teman-teman tulis di komentar, sudah plus atau minus kah? Atau teman-teman mungkin yang punya mau cerita, sharing, request, pertanyaan apapun itu, ataupun berbagi pandangan atau point of view, silakan juga tulis di komentar sepanjang-panjangnya. Jangan lupa tinggalkan like juga dan share video ini bagi teman-teman yang mungkin merasa lu minus juga kan, lu lihat orang ini minusnya lebih dalam daripada punya lu, seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan episode-episode menariknya, teman-teman boleh nonton video ini sini. Di sini episodenya menarik banget karena ini ngomongin soal cuan. Dan apabila teman-teman ingin penasaran dengan perkembangan portofolio saya dan sepak terjang saya berikutnya, jangan lupa subscribe saya di sini. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.